untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Waktunya kami hadirkan Bahasan Religi di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Pendengar, silakan bergabung bersama kami nantinya di line telepon 0711 3699977, WhatsApp 0821 79279090, bahkan juga bisa ke aplikasi RRI Digital. Saya sudah tersambung bersama Ustadz Muhammad Jamhur di ujung telepon. Kita akan membahas mengenai Syawal dan persatuan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Setelah sekian lama saya tidak berbincang-bincang sama Ustadz nih. Iya. Baik Ustadz, perbincangan kita ini mengenai Syawal dan persatuan umat, begitu ya Ustadz ya? Iya. Silakan untuk disampaikan apa yang mau disampaikan terlebih dahulu materinya Ustadz ya, sebelum nanti pendengar bergabung untuk tanya jawab. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala washabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, kita berada di 27 Syawal ya. Jadi ini sudah di ujung Syawal. Dan alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah melalui Ramadan, melewati Ramadan, mengisinya dengan berbagai amal soleh, dan kita juga bersyukur dipertemukan Allah dengan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Tentunya ini adalah nikmat yang luar biasa di mana kita bisa bertemu dengan keluarga, kerabat, bisa bersilaturahim ya, bersilaturukhuwah setelah sekian lama, karena memang kondisi, keadaan dan jarak yang tidak membuat kita senantiasa mudah untuk bertemu, bersilaturahim, saling meringankan beban. Maka momennya memang adalah bulan Syawal atau di saat ketika merayakan Idul Fitri. Nah, saudaraku pendengar dari yang dirahmati Allah SWT, tentunya ini satu momen yang penting yang menyatukan kita, ya, menyatukan keluarga yang selama ini terpisah jauh, menyatukan kerabat yang selama ini juga jarang bertemu. Dan tentunya ini membuat kita semakin kuat ya, erat kekeluargaan kita. Hanya saja memang dalam kondisi saat ini perayaan hari raya ini tentu agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Jadi kalau kita hari ini bisa bertemu dengan kerabat ya, bersatu, tapi ini baru terbatas pada negeri-negeri muslim yang diberi nikmat oleh Allah, tidak ada konflik, tidak ada perang ya. Nah, kalau kita lihat ucapan Rasulullah dan para sahabat bagaimana menyambut Idul Fitri itu, kita perhatikan ucapannya, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Pujian hanya untuk Allah ya, dan pujian yang benar hanyalah untuk Allah ya. Dan maha benar Allah itu telah menolong hambanya, wa azza jundahu, Allah itu memuliakan tentaranya, wa hazamal ahzaba wahdah, Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, ini tentu memang berkaitan dengan seruan kemenangan ya. Hari ini memang keadaan kaum muslimin sedang berada di titik nadir ya. Kaum muslimin tidak bisa saling menolong. Maka kalau kita bicara tentang Syawal dan persatuan umat, seharusnya memang Syawal itu menyatukan umat. Tapi tentunya tantangan ini harus diatasi oleh kaum muslimin, sehingga kepedulian kita terhadap sesama itu lebih dari sekedar jargon ya. Nah, memang hari ini
ini harus kita akui kondisi kaum muslimin tidak sedang baik-baik saja, sehingga Syawal dan persatuan umat itu baru sebatas harapan, ya. Dan yang paling mengenaskan adalah nasib saudara muslim kita di Palestina yang hari ini tidak bisa kita tolong. Kita bisa saksikan belum pernah ada penjajahan, pembunuhan, penghancuran satu negeri sejahat apa yang dilakukan oleh Israel Yahudi lanatullah. Mereka ngebom sampai anak-anak orang tua yang hidup itu berterbangan ke atas. Ya, jadi yang dihancurkan itu adalah kerumunan orang. Dan ini dunia diam saja, dan Amerika yang katanya polisi dunia diam saja, dan Eropa yang katanya lebih beradab diam saja. Dan kaum muslimin juga penguasa muslim di sekitar Palestina diam saja. Nauzubillah. Maka ini memang Syawal dan persatuan umat ini baru sebatas cita-cita, baru sebatas jargon. Yang sebenarnya dulu di sepanjang 1300 tahun kaum muslimin menerapkan Islam secara keseluruhan, secara kamilan, secara kafah. Nah, tidak ada ceritanya begitu. Jadi betul-betul sebagaimana ucapan Rasulullah dan para sahabat tadi ketika kemenangan datang setelah mengalahkan hawa nafsu di Ramadan, menang pula dalam kehidupan nyata, menang menghadapi musuh secara fisik, menang menghadapi hawa nafsu. Nah, saudaraku yang namanya Allah SWT, tentunya Syawal dan persatuan umat ini ke depan ini harus menjadi nyata, ya, harus bisa kita wujudkan, bukan sekedar ini adalah himbauan dan harapan. Nah, tantangannya tentu adalah bagaimana kita meningkatkan kepedulian, ya, baik secara internal di keluarga, ya, yang berhasil, yang sukses, tentunya membagi bukan sekedar cerita kepada kerabat. Kemudian yang berpunya secara fisik juga berbagi secara materi, ya, yang hari ini tentunya ketimpangan di tengah-tengah kaum muslimin masih sangat kuat, ya. Nah, ini ke depan tentunya tantangannya bagaimana kita bisa mengatasi ini semua. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana Syawal itu betul-betul mewujudkan persatuan umat secara hakiki dalam persatuan persaudaraan sesama muslim yang betul-betul Rasulullah mengatakan kal jasadil wahid al-muslimu kal jasadil wahid, ya. Kaum muslimin itu seperti tubuh yang satu. Kalau satu bagian tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakan. Nah, tentunya kita berupaya ke depan, ya, tahun-tahun mendatang persatuan umat itu betul-betul bisa diwujudkan dalam konteks yang nyata, ya, yang merupakan buah dari pelaksanaan Ramadan kita. Nah, saya kira tantangan ke depan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, bukan berarti itu mustahil. Karena ketika kita berupaya, insya Allah Allah akan menolong kita. Saya kira demikian sebagai pengantar, nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977, WhatsApp 082179279090, bisa chat juga ke aplikasi RRI Digital. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa di mana? Mbak Siti Aisyah dari Palembang. Siti Aisyah di Palembang. Ya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Amin. Itu pertanyaan nih Pak Ustadz, ya. Ya. Ada anak sama orang tua. Ya. Dia itu tidak jauh sama orang tuanya. Ya. Dia itu sekitar berapa kilo lah, sekitar 20 kilo lah, ya. Masih dalam kota berarti, ya. Anaknya sudah berkeluarga. Ya. Dia dengan orang tua hari baik nggak datang, hari sehari-hari juga betul nggak datang. Sedangkan nggak jauh, sedangkan itu koperasinya handphone kan ada kan. Betul. Bagaimana mama atau sehat apa enggak gitu, ya, hari ulang bayi lebaran apa minta maaf gitu, handphone enggak itu Ustaz.
Itu bagaimana itu Pak Ustadz sama anak, orang tua sama anaknya? Itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, nah tentunya ini satu contoh yang kurang tepat ya. Ya kalau kita bicara tentang sahabat dan persatuan umat dalam konteks yang besar, nah tentunya ini dimulai dari persatuan di dalam keluarga ya, karena salah satu kunci masuk surga itu adalah tidak boleh memutuskan silaturahmi atau silaturahim ya. Nah, menjaga silaturahim ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga di dalam hadis ya. La tadkhulul jannata qati'ur rahim, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahim. Apalagi ini kan jaraknya dekat ya, dalam kota, handphone ada. Ini tentu anak itu harus memberikan perhatian kepada orang tua ya. Jangan sampai orang tua merasakan, oh ini kok sepertinya ada masalah, sepertinya ada jarak. Jadi bagi anak ini harus diperbaiki. Dan tentu bagi kita sebagai orang tua juga harus mengingatkan ya, harus menyadarkan anak jangan sampai lalai ya. Jadi ya mohon maaf kalau saya sebut ini ciri-ciri yang tidak baik ya, ciri-ciri yang tidak baik hubungan anak dengan orang tua. Padahal kan tidak ada masalah, betul tidak ada masalah, tapi ini harus dijaga bagi anak agar tidak seolah-olah lupa ya dengan keadaan orang tua. Jadi menyapa, menanyakan keadaan. Nah, apatah lagi dalam momen istimewa Ramadan, Lebaran, dan lain-lain. Apalagi ada keadaan-keadaan penting. Nah, ini harus tetap saling berkabar ya, memberikan informasi ya. Nah, syukur-syukur bisa meringankan beban gitu dan seterusnya. Saya kira ini ya harus diketahui apa masalahnya sehingga komunikasinya macet, sehingga tidak lancar komunikasi ini. Nah, ini harus diatasi, dan yang paling penting bagi anak ya, ini harus kita sadari, kita tidak boleh membuat hati orang tua itu gundah gitu ya. Saya kira begitu ya. Silakan yang lainnya, masih kami tunggu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Mbak Tata. Ya, sama siapa di mana? Ini Mbak. Bu Kusmini di? Mbak Tata. Di mana Bu? Di Pulau Rimo. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Pak Ustaz, ini ada 2 beradik berantem Pak Ustaz. Nah, mamanya itu tambah belani yang adiknya, karena adiknya kaya Pak Ustaz. Nah itu ibunya itu gimana Pak Ustaz? Nggak adil Pak Ustaz. Iya betul. Terusnya itu gimana Pak Ustaz? Nah saja Pak Ustaz. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, nah ini juga sekali lagi tidak boleh ya orang tua itu membeda-bedakan, apatah lagi pemihakannya itu karena sesuatu yang sifatnya materi ya. Jadi bagaimanapun kondisinya, tentu kita tidak boleh melakukan sesuatu yang ya dalam bahasa yang agak keras mungkin zolim ya. Nah, karena zolim itu lawan dari adil. Adil itu adalah menjalankan aturan Allah. Kalau dalam secara bahasa adil itu artinya seimbang ya, atau proporsional. Tapi secara syariah adil itu artinya adalah menjalankan syariat Allah. Nah, tentu ketika ada konflik dalam keluarga, konflik antara anak ya, orang tua harus mendudukkan persoalan dan menjernihkan, mendamaikan, bukan berpihak ke salah satu, apalagi pertimbangannya karena lebih kaya atau yang lain. Dan juga tidak boleh berpihaknya itu karena pertimbangan materi. Jadi memang ini tantangan bagi orang tua, karena tidak berarti ketika orang tua itu zalim kepada anaknya lantas itu dibolehkan, ya tidak gitu ya. Jadi orang tua harus menjadi pelopor ya dalam menyatukan
keluarga ya. Nah, hal-hal seperti ini tentu yang harus kita benahi ya. Nah, itulah tadi buah dari Ramadan harusnya membuat kita menjadi semakin soleh, semakin kuat kekeluargaan kita, silaturahim kita. Yang ini tentu akan berimbas juga kepada masyarakat secara keseluruhan ya. Dan memang saya kira ini tantangan juga ya, karena hari-hari ini kaum muslimin ada tekanan ekonomi, ada tekanan sosial, ada tekanan budaya, ada kondisi politik yang tidak sehat. Ini berimbas juga ya kepada keluarga, khususnya memang kesulitan ekonomi ya. Jadi istilah guyonnya anak-anak muda, apapun jurusannya kalau udah selesai sekolah kuliah itu ujiannya tetap ekonomi gitu. Tapi tidak boleh itu menjadi alasan untuk tidak adil ya kepada saudara, tidak adil kepada anak, tidak boleh seperti itu, karena terputusnya silaturahim itu membuat kita terhalang untuk mendapatkan karunia Allah yaitu surga, dan di dunia juga kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menjalani hidup dan meraih kebahagiaan. Saya kira siapapun ya, orang tua ya tidak boleh zalim, ya anak juga tidak boleh larut ya memperturutkan hawa nafsu. Jadi mengutamakan memaafkan itu adalah hal penting. Makanya di dalam Syawal itu setelah kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim, lalu kemudian kita tutup dengan satu ungkapan dalam bahasa Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin itu sebenarnya ujungnya ada kondisi kita saling mendoakan, lalu kita berharap ja'alanallahu iyyana wa iyyakum minal a'idinal fa'idin. Semoga Allah menjadikan saya, kami dan Anda menjadi orang-orang yang kembali suci. Nah, ada yang menggantung setelah kita membersihkan dosa dengan Allah, dengan orang lain. Nah, lalu kita menyempurnakannya dengan minta maaf. Jadi sebenarnya asli dari ucapan mohon maaf lahir dan batin itu diawali doa, diawali harapan, nah lalu kemudian disempurnakan dengan saling memaafkan. Saya kira demikian ya. Baik, kita lanjutkan kembali, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Tata. Waalaikumsalam, Pak Zari di Sekayu ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan seorang Islam ya. Islam itu kan bersaudara. Tapi kenapa Pak Ustaz? Kita ada sifat iri dengki. Kenapa? Ya. Kita kan Ada sifat iri dengki. Oh, sifat iri dengki, oke. Iya. Itu saja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi kenapa muncul sifat iri dengki itu kan? Padahal kan kita sesama saudara, ya kan? Lebih lanjut lagi, kita disaudarakannya bukan sekedar karena pertalian darah ya, karena kita sesama muslim. Nah, tapi kenapa ini kok bisa muncul demikian ya? Pertama, ini memang ada tabiat dalam diri manusia itu ya. Jadi memang ada, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la'amaratum bisu' ya. Nah, illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu, hawa nafsu itu cenderung mengajak kamu kepada sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang sudah ditundukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dari kondisi yang memang ada dalam diri manusia itu menjadi hal yang penting untuk kita atasi gitu ya. Karena kita tidak boleh sekali lagi membiarkan ya, kita itu larut dalam ajakan atau jebakan hawa nafsu tadi. Nah, hawa nafsu itu memang ada bagiannya diciptakan oleh Allah, tapi itu harus kita tundukkan. Nah, yang juga harus kita hati-hati adalah kalau kita sering atau terus memperturutkan hawa nafsu ini, maka setan akan mengganggu kita.
Nah, ini tentunya tidak boleh kita biarkan gitu ya. Karena kalau sudah kita memperturutkan hawa nafsu secara alami dalam diri kita, lalu kemudian kita digoda oleh setan, lalu kita tunduk. Nah, ini persoalannya agak rumit. Ya, membersihkannya, menyelesaikannya agak repot. Jadi, bagaimana agar ini bisa kita kalahkan? Tentunya kita harus taat pada Allah ya. Ketika kita taat pada Allah, maka kita akan menggunakan atau memenuhi ya hawa nafsu kita itu dengan apa yang Allah katakan tadi, illama rohima robbi ya. Jadi kita harus tunduk pada Allah, tunduk pada syariat Allah sehingga Allah menyayangi kita. Tapi kalau diperturutkan, tidak ditundukkan pada syariat, ya tentu memang ini akan terus-menerus ya mendorong kita untuk sesuatu yang buruk, iri, dengki, ya, tidak puas ya. Kemudian perlakuan yang buruk kepada orang lain dan seterusnya ya. Jadi kecenderungan yang rusak, yang buruk ini harus kita tundukkan pada syariat ya. Jadi misalnya ketika melihat orang lain kok rezekinya lebih, ya kita paham bahwa Allah itu memang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ketika ada yang jabatan pangkat kedudukannya lebih tinggi, ya kita harus paham juga bahwa sebenarnya yang mulia di sisi Allah itu bukan karena pangkat dan kedudukan yang tinggi, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan kita harus dengan pandangan syariat, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menghendaki kita memandang, nah itulah yang harusnya kita lakukan. Saya kira demikian ya. Baik, silakan mendengar untuk lanjut kembali di line telepon dan juga WhatsApp. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Pak Ustadz ya. Iya. Bapak siapa Pak? Salam. Sama Bapak siapa? Nama Bang Kiwai dari Batu Raja. Oh, Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan. Saya ingin tanya Pak Ustadz ya, masalah doa Pak Ustadz ya. Kalau kita tahu bulan Ramadan ya, doa bulan Ramadan, ini bulan Syawal. Nah, yang saya tanyakan, kita bulan Syawal ini antara doa bulan Syawal dengan hari biasa itu berbeda nggak tuh? Apa ada yang lebih waktunya ya seperti bulan Ramadan kayak gitu? Nah, itu aja saya mau tanyakan. Antara doa kita bulan Syawal dengan hari-hari biasa dengan bulan-bulan biasa. Itu aja Pak Ustadz ya. Ya. Itu aja Mbak Tata ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi sebenarnya relatif tidak ada perbedaan ya doa di Ramadan dengan doa di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah ya. Hanya memang di Ramadan itu karena saking istimewanya, maka istilahnya doa kita tumpah semua di Ramadan ya. Gitu. Nah, sedangkan di bulan Syawal ini kok kayaknya biasa saja. Ya memang begitulah keutamaan Ramadan karena kita mengalami ujian yang berat di Ramadan. Kita tidak boleh makan minum, tidak boleh berjima, bermesraan dengan pasangan. Di samping itu kita harus melakukan ketaatan. Bahkan kalau Rasulullah dan para sahabat ya malah perang kan di bulan Ramadan. Nah, ini sehingga memang Allah mengistimewakan juga doa-doa sehingga seolah-olah kebaikan itu hanya ada di Ramadan gitu. Lantas di bulan lain gimana? Ya tentu tidak demikian. Di bulan lain juga ada kebaikan-kebaikan. Bahkan ya di Syawal itu ya kebaikan yang sudah kita lakukan di Ramadan itu tidak boleh kita hilangkan begitu saja gitu. Kita harus pertahankan. Syukur-syukur ini bisa kita tingkatkan gitu ya. Karena memang Ramadan itu disyariatkan oleh Allah untuk menjadi bulan tarbiyah ya, bulan pendidikan dan bulan pelatihan kita, bulan tadribat ya, sehingga selesai Ramadan kebaikan itu akan terus ada. Jadi secara khusus memang di bulan Syawal ini tidak populer ada doa tertentu ya. Nah, kecuali memang di bulan Rajab ya, Sya'ban, nah itu ada kekhususan doa yang dibaca di situ. Kemudian di bulan Zulhijjah, di bulan haji ya, di bulan haji juga ada doa tertentu. Tapi di bulan-bulan lain ya tidak ada kekhususan, tapi bukan berarti kita tidak perlu berdoa atau doa apa nih ya. Ya doa apa saja gitu ya. Baik doa yang ada di Quran, doa yang ada di hadis, atau doa kita
sendiri, ungkapan kita sendiri. Ya, doa itu adalah ibadah, doa itu adalah permintaan kita kepada Allah. Jadi ini dua hal ya dalam doa. Ada ibadah di dalamnya dan ada permintaan. Kalau kita melakukan doa, maka karena dia ibadah, maka insya Allah kita dapat pahala. Nah, kalau kita berdoa, kadang-kadang dikabulkan Allah, kadang-kadang belum, gitu. Nah, di situ kita harus bersabar ya, karena pengabulan doa bisa dalam bentuk memang dipenuhi permintaan kita. Kadang-kadang kita yang tidak tahu bahwa sebenarnya Allah dengan doa kita itu tidak mengabulkan, tapi kita menghindarkan dari keburukan. Nah, itu juga adalah buah dari doa. Dan yang ketiga, kalaupun misalnya kita berdoa belum dikabulkan dan juga belum diberi kok masih ada dapat musibah misalnya. Nah, sesungguhnya Rasulullah mengatakan bahwa nanti kebaikan doa itu akan didapatkan di akhirat ya. Baik ya, saya kira demikian ya. Silakan lanjut kembali Pak Tegar. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Kak Tata. Sama siapa di mana? Sama Rian di Poski Sudirman Kak. Oh, Rian, silakan Rian. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi kan Ustaz bilang Syawal itu kan sebagai pemersatu umat ya. Iya, iya. Bagaimana ormas Islam di dalam menyikapi perbedaan? Itu aja udah beda loh Ustaz. Perbedaan dalam menyambut Idul Fitri. Ya. Puasa Ramadan dan tadi kan Idul Hijjah tuh. Ya. Kalau yang berbeda itu bagaimana? Apakah itu tidak bersatu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Jadi memang judul kita ini adalah Syawal dan Persatuan Umat. Tapi sebenarnya ada dalam kurungnya ya. Semoga bukan sekedar harapan. Karena senyatanya Syawal itu memang menyatukan umat. Di masa Rasulullah, dilanjutkan oleh para rasulin, dilanjutkan oleh kehidupan kaum muslimin sampai tahun 1920-an ketika kaum muslimin memiliki pemimpin, pemersatu, hidup dalam keadaan Islam. Syawal itu betul-betul pemersatu ya. Pemersatu keluarga yang terpisah, pemersatu sahabat yang terpisah, yang sudah lama tidak berjumpa, pemersatu antar satu kaum dengan kaum yang lain, betul-betul terwujud. Nah, cuma 100 tahun terakhir ini memang kaum muslimin tidak bisa mewujudkan itu. Jadi dalam kurung sebenarnya judulnya ini ya, Syawal dan Persatuan Umat, semoga bukan sekedar harapan palsu. Gitu ya. Artinya hari ini ketika kaum muslimin tidak bisa menyatukan perbedaan-perbedaan, itu adalah tantangan ya. Bagaimana misalnya awal akhir Ramadan belum bisa disatukan, ini adalah tantangan. Tapi saya melihat perkembangan bahwa umat ini semakin kesini ya semakin paham ya. Oh, ini ada perbedaan dan harusnya menyikapinya begini, dan ke depan ini harus bisa diatasi. Ini saya melihat ini semakin tumbuh ya upaya menuju ke sana, walaupun ini belum bisa direalisasikan karena memang tentunya merealisasikan persatuan itu syarat pertamanya adanya kesamaan pikiran, perasaan. Yang kedua harus ada pemimpin pemersatunya. Jadi hari ini perasaan kita masih belum ya, kemudian pikiran kita juga masih belum menyatu. Nah, lalu pemimpinnya juga belum ada yang menyatukan. Nah, jadi ada syarat untuk bisa terwujud Syawal dan Persatuan Umat itu. Nah, dan ini hari ini belum bisa, tapi insya Allah ke depan ini insya Allah semakin menuju kepada perbaikan ya. Dan wabil khusus berkaitan dengan perlunya pemimpin pemersatu ini. Nah, ini sebenarnya dikabarkan oleh Allah dalam hadis ya. Ya, jadi kata Nabi itu, keadaan kamu akan dipimpin para nabi, setelah itu dipimpin oleh pemimpin yang baik ya, seperti Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang dia itu ya disebutnya itu mulkan adon. Mulkan adon itu pemimpin yang menggigit kekuasaannya. Maksudnya itu dia hanya mementingkan keluarganya. Kemudian nanti akan ada pemimpin yang zolim. Nah, zolim ini dia sudah tidak lagi taat Allah, dia tidak menerapkan syariat, ya, tidak mengikuti contoh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Nah, ini disebutnya mulkan jabriyatan. Mulkan jabriyatan itu raja yang zolim, ya. Nah, gitu. Nah, tapi ada yang menarik di ujung hadis ini.
Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga 3 perawi yang lain ya. Nah, Nabi mengatakan summa takunu khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah. Lalu setelah keadaan yang buruk itu akan ada lagi pemimpin seperti di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, akan ada khalifah seperti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu artinya khalifahnya banyak. Kita tahu ada 4 ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemimpin di masa itu, para khalifah, yaitu mereka menerapkan aturan Allah, menerapkan syariat Allah, dan itulah kunci puncak atau kunci inti dari persatuan umat, yaitu adanya pemimpin yang menyatukan. Hari ini belum, tapi ke depan ya insya Allah ini akan semakin mendekati ya, karena juga ini adalah janji Allah ya. Jadi kembalinya kepemimpinan kaum muslimin bersatu kembali itu janji Allah, walaupun hari ini belum, tapi trendingnya itu semakin menuju kepada persatuan. Ya tentunya memang ini harus kita lihat dalam jangka panjang ya. Jadi hari ini belum, tapi karena ini disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis, dan juga keadaan masyarakat semakin paham ya, walaupun kadang-kadang yang terlihat itu kondisi negatifnya, tapi secara tren ini semakin positif ya. Jadi insya Allah nanti persatuan yang hari ini belum bisa terwujud, insya Allah nanti akan menjadi nyata ya. Nah, tinggal peran kita. Apa peran kita? Nah, tentunya peran kita adalah bukan mengikuti angin lalu, tapi kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Apa yang kita lakukan? Mempelajari Islam ya, lalu kemudian kita ikut juga menyebarkan vibes positif ya, menyebarkan getaran positif kepada umat, mengajak umat untuk peduli, mengajak umat untuk bersatu, mengajak umat untuk menekan atau menghilangkan potensi konflik, potensi perbedaan. Jadi ketika misalnya ini kok belum bisa, nah kita harus cari jalan bagaimana ini agar bisa bersatu. Saya kira demikian ya. Sudah dijawab, lanjut lagi silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edin. Sama siapa di mana? Pak Jakaria di Kenten. Silakan, Pak. Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam ceramah Ustaz ya, dakwah itu kan biasanya kita gunakan kata-kata ini zikir, doa Ustaz ya. Dalam penceramaan itu. Kemudian bagaimana Ustaz kalau menurut Ustaz istilah bahasa jampi-jampian itu Ustaz? Karena saya memahami jampian-jampian itu konotasinya dengan mantra gitu Ustaz. Iya. Atau istilah jampi-jampian itu dari bahasa apa gitu Ustaz? Apakah itu tidak baik digunakan dalam istilah dakwah? Baik. Mohon pencerahan saya. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istilah jampi itu memang bukan dari bahasa Arab ya, itu dari bahasa Sanskerta ya. Sanskerta yang kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa, diserap ke dalam bahasa Indonesia ya, diserap ke dalam bahasa Sunda gitu ya. Nah, itu adalah satu ungkapan yang diulang-ulang gitu ya. Nah, kalau ungkapan yang diulang-ulang ini ungkapan yang baik itu enggak masalah. Tapi kalau di dalamnya ada kesyirikan ini jadi masalah. Makanya ya lebih tepat memang kita sebutnya kalau mau menyebut ungkapan yang diulang-ulang itu ya ungkapan bahasa Arabnya wirid. Nah, jadi wirid itu adalah ungkapan doa atau zikir yang diulang-ulang. Nah, itulah namanya wirid gitu ya. Nah, tentunya kita disuruh oleh Allah untuk mengingat Allah dengan ungkapan dengan pengingat yang sebanyak-banyaknya gitu. Fazkurullaha zikran katsira. Maka ingatlah kamu, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Nah, sebanyak-banyak zikir itu ya itulah kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada ketaatan. Nah, jadi memang kalau kita kalau kita gunakan istilah jampe gitu, itu adalah pengulangan ucapan yang diulang-ulang, yang itu memang konotasinya itu memang
di dunia perdukunan. di dunia perdukunan artinya ini adalah hal-hal yang dekat dengan kesyirikan, maka ini harus kita hindari. Nah, yang ungkapan yang tepat ya wirid atau zikir lah ya. Saya kira begitu ya. Baik, saya bacakan WhatsApp dulu. Ini udah ada WhatsApp yang masuk ya Ustadz ya, dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli di Sembawa. Pertanyaannya jelas, silaturahmi di dalam keluarga tidak rukun. Misalnya adik tidak seteguran dengan Ayu ya, sedangkan kedua orang tua sudah meninggal. Nah, ini tugas kewajiban siapa di dalam keluarga untuk merukunkan hal tersebut? Apakah saudara tertua ya, atau seperti apa gitu Ustadz? Iya. Baik. Jadi yang lebih utama itu adalah yang meminta maaf. Jadi yang afdal, yang terbaik itu, yang lebih mulia di sisi Allah yang duluan minta maaf. Walaupun mungkin dia tidak salah. Walaupun dia sebenarnya punya posisi untuk tidak memaafkan. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, ya, wal afina anin nas. Dia itu memaafkan orang lain, ya. Jadi, nah ini siapa yang harus duluan ini? Apakah yang muda, apakah yang tua, ya? Nah, yang duluan adalah yang pengen mendapatkan kemuliaan lebih di sisi Allah, maka itulah yang duluan memaafkan. Nah, itu. Nah, jadi kesadaran dari para anggota keluarga, adik-beradik, ya memang wabil khusus kalau orang tua sudah tidak ada, jadi tidak ada lagi yang menjadi penengah gitu ya. Nah, siapa ini harus menginisiasi memulai? Ya tentu yang paling sadar. Paling sadar, paling paham gitu. Nah, tapi kalau tidak ada kesadaran dari internal keluarga, ini membutuhkan orang lain. Jadi harus ada penengah dari orang lain, entah itu ustadz, entah itu tokoh masyarakat ya. Jadi itu harus ada ya. Nah, yang paling penting harus disadari adalah ya, dari kita masing-masing anggota keluarga, dari kita masing-masing kerabat ya. Nah, kita itu tidak boleh menumbuhkan problem ya, kita tidak boleh membesarkan masalah. Justru betul ada masalah, nah, tapi pikiran positif kita adalah ya, ini harus diatasi, ini harus diselesaikan. Jangan malah jadi kompor ya. Jangan jadi kompor meleduk istilah anak muda itu. Jangan jadi orang-orang yang malah membesarkan masalah. Jadi kita itu harus mengecilkan masalah ya. Kalau masalah itu besar, kita kecilkan. Kalau masalah itu udah kecil, ya kita hilangkan. Yang harus kita tumbuhkan adalah persatuan, persaudaraan ya, kebersamaan, kekompakan ya. Saya kira begitu ya. Sudah jawab ya Pak Romli. Lanjut lagi, satu lagi nih pendengar mungkin masih bisa nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal Bapak siapa di mana? Akbar Rantau Bayur. Pak Akbar di Rantau Bayur. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan di luar tema Pak Ustaz ya. Siap. Iya, nanya puasa Syawal itu Pak Ustaz. Ya. Memang ada lebarannya apa? Tidak ada Pak Ustaz. Itu saja. Pak Ustaz ya. Itu Pak Ustaz ya. Ya. Paham Pak Ustaz ya? Ya, silakan. Ya. Itu aja Pak Ustaz, ucapkan terima kasih Pak Ustaz dan Mbak saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi selain Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak ada lebaran. Tidak ada hari raya. Ya, jadi gimana ya, kayak kita habis puasa Senin Kamis saja. Ya, hari Jumatnya lebaran gitu ya. Ya, atau hari Selasanya lebaran. Tapi ya tidak begitu, ya repot juga kalau harus kita merayakan seperti itu. Makanya hari raya di dalam Islam hanya 2 saja gitu ya, 2 saja, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma memang ada tradisi ya di Nusa Tenggara Barat khususnya ya, di Lombok, di Bima, di Mataram, kota-kota khususnya di NTB ya. Nah, di situ memang mereka hari raya Idul Fitri 1 hari, hari keduanya itu
hampir sama ya, hampir rata-rata semua orang lalu menyambungnya dengan puasa Syawal. Ya, 6 hari. Ya. Nah, maka di hari ke-8, mereka bergembira. Jadi bergembiranya di hari ke-8. Selain di hari 1 Syawal, lalu mereka bergembira di hari 8 Syawal. Ya. Di 2, 3, 4, 5, 6, 7 mereka berpuasa sunnah. Nah, di hari ke-8 mereka bergembira dalam yang disebut dengan Lebaran Topat. Nah, jadi sebutan Lebaran Topat di sana itu adalah makan-makan besar yang kegembiraannya agak lebih panjang dibandingkan dengan di 1 Syawal, karena 1 Syawal cuma 1 hari. Nah, kalau di 8, 9, 10 dan seterusnya itu lebih panjang. Ya itu ya boleh-boleh saja, karena memang ya alhamdulillah kebetulan di situ satu adat yang sudah menjadi tradisi. Mereka bersama-sama melakukan puasa Syawalnya. Nah, cuma kalau secara syariat ya tidak ada lebaran Syawal, tidak ada. Lebaran puasa sunnah tidak ada ya. Nah, tapi kalau di situ sudah jadi tradisi yang baik, saya kira itu tidak masalah, karena memang tidak ada larangan untuk bergembira ya setelah bersama-sama melakukan puasa. Saya kira begitu ya. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab Ustadz, WhatsApp dan juga telepon. Saat ini sudah pukul 5:56. Kita harus akhiri nih perbincangan kita ya Ustadz ya. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan kembali kepada pendengar kita untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Baik ya, jadi hari ini memang kita belum bisa mewujudkan Syawal itu sebagai momentum menyatukan umat ya. Di dalam keluarga juga masih ada hal-hal yang tidak bisa kita satukan ya. Kemudian di masyarakat juga masih ada hal-hal yang belum bisa kita satukan. Wabil khusus secara internasional kaum muslimin juga masih nafsi-nafsi ya, masih masing-masing. Derita kaum muslimin kita di Palestina belum bisa kita bantu. Nah, tapi ke depan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa kita ini harus bersatu dalam keluarga, bersatu dalam masyarakat, dan bersatu sebagai sesama umat di tingkat dunia gitu. Nah, kalau semua orang memiliki kesadaran ini, berarti kan di keluarga kita bisa atasi, di masyarakat juga perbedaannya bisa kita atasi, dan kita akan menuju kepada persatuan yang lebih luas lagi, persatuan global, yang memang syaratnya itu membutuhkan pemimpin tadi. Nah, kesadaran ini kalau kita mulai dari diri kita, insya Allah ini akan mewujudkan persatuan yang sebenarnya. Dan insya Allah itu dimulai dari pikiran kita masing-masing. Saya kira demikian, mudah-mudahan Syawal tahun depan tidak lagi buruk ya keadaan umat, dan semakin baik dan terwujud apa yang dijanjikan Allah, yaitu akan adanya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik yang Allah ampuni penduduknya, dan adanya seorang pemimpin yang melindungi kaum muslimin. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.